Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fal mahmudullahu jalla jalaluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah fal musalla alaihi sayyiduna Muhammadun wa aluh. Wa nad'u limasalihil ummah fal mad'u lahul watan wa rijalu. Amma ba'du. Sekalian ananda, kaum remaja, kaulah muda, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hamba Allah yang soleh-soleh, yang rajin menunaikan sholat fardu dan sholat sunat. Dengan sholat fardu kita akan selamat. Bil faraidi naja abdi. Dengan menunaikan sholat fardu, hambaku, kata Allah, akan selamat dari siksa neraka. Wa bin nawafili irtaba'a abdi. Dan dengan menunaikan sholat sunat, hambaku akan naik derajat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang berbahagia dan ibu-ibu, di antara rangkaian pengalaman Isra dan Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan salah satunya oleh Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi dalam bukunya Al-Isra wal Mi'raj Al-Mu'jizatul Kubra. Beliau menulis, "Tsumma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashkhasan yatrahun yardakhuna ru'usahum bis-sakhri." Ada sekelompok orang dalam adegan yang dilihat oleh Rasul memukul-mukul kepalanya dengan batu. Memukul-mukul kepalanya dengan batu. Ayat ribuna ru'usahum bis-sakhri bisyiddah. Secara keras dipukul-pukul kepalanya sendiri oleh batu. Hatta tasyukka, sehingga kepalanya retak batoknya, pecah kepalanya dan mengalirkan darah dari kepalanya. Tetapi tak lama kemudian, summa ta'udu kama kanat, kepalanya kembali pulih, utuh kembali, darahnya berhenti mengalir. Setelah itu kemudian dia memukul-mukul kembali. Dia memukul-mukul kembali berkali-kali. Kali ini bukan kepalanya dipukul oleh batu, tapi kepalanya dibentur-benturkan kepada batu. Sampai juga sama, kepalanya pecah, kemudian berdarah-darah. Melihat pemandangan itu, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Mereka itu siapa gerangan wahai Jibril? Malaikat Jibril menjelaskan, "Haula alladzina yatasaqalu ru'usum tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah." Mereka adalah orang-orang yang kepalanya, pikirannya itu merasa berat untuk menunaikan sholat fardu. Kalau ada bentrokan antara kepentingan berdagang dengan kepentingan sholat fardu, maka pikirannya, otaknya itu lebih cenderung untuk mengutamakan berdagang, mengutamakan jalan-jalan, mengutamakan kegiatan-kegiatan lain atas dorongan otaknya. Sementara sholat fardu diabaikan, mungkin ditinggalkan. Atas saran siapa? Atas inspirasi dari otaknya. Oleh karena itu, mereka hari ini merasa menyesali dengan keputusan otak mereka untuk meninggalkan sholat dan lebih mementingkan kegiatan-kegiatan lain. Maka mereka memukuli kepalanya sendiri dengan penuh penyesalan dan pencercaan kepada diri sendiri, kemudian membentur-benturkan
kepalanya kepada batu sebagai bentuk penyesalan dia. Kenapa kepala ini kok tidak memilih sholat fardu, tidak memilih sholat berjamaah, kok malah memilih kegiatan-kegiatan lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda dan remaja semua, apa yang Rasul lihat dalam pengalaman Isra Mi'raj ini dapat dibandingkan dengan pengalaman Rasul tentang ketika diminta Rasul untuk memilih antara susu dan arak dan minuman keras. Fakama urida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-laban wal khamr. Pernah disodorkan kepada Rasul suruh memilih apakah susu atau arak. Maka waktu itu Rasul ikhtarul laban. Rasul memilih susu. Wal laban syurbatun la san'ata li insanin fi. Susu adalah minuman yang tidak ada campur tangan manusia dalam produksinya. Tidak ada campur tangan akal manusia dalam produksinya. Maka ini yang dipilih oleh Rasul. Sedangkan arak, minuman keras, itu adalah jenis minuman hasil rekayasa akal manusia. Arak itu adalah mungkin berasal dari anggur. Kemudian anggur dibiarkan mengalami fermentasi, pengasaman. Kemudian dibiarkan dalam jangka waktu sekian, akhirnya berproses menjadi arak. Akal manusia untuk memenuhi nafsunya memproses makanan anggur yang asalnya halal sedemikian rupa menjadi arak yang haram. Karena campur tangan akal itulah, maka Rasul tidak memilih arak, tidak memilih minuman keras yang haram. Nah, di sini akal sering merekayasa sesuatu yang asalnya halal jadi haram. Maka disinilah akal menjadi disebut manatut taklif. Jadi sumber pokok pembebanan mengapa kita ini diwajibkan sholat itu karena kita punya akal. Dan akallah yang dibidik oleh Allah untuk diberikan tugas sholat. Ya. Maka ketika kita akan menunaikan sholat, di situ ada konflik ya antara ilham fujur dan ilham takwa, inspirasi keburukan dan inspirasi ketakwaan. Itu masuknya ke akal. Nanti akal yang akan menentukan. Maka kalau ada orang meninggalkan sholat fardu karena inspirasi akalnya memang mendorong untuk memilih kegiatan lain selain sholat, maka akallah yang dipersalahkan. Maka kalau kita dalam keadaan tidak sadar, sedang tidur atau hilang akal karena sakalor, atau karena pingsan, atau karena gila, itu kita tidak wajib sholat. Ya. Kita wajib sholat sepanjang akal kita berfungsi. Maka ketika kita akal berfungsi kemudian tidak melakukan sholat fardu, berarti akal mendorong memilih untuk kesesatan, untuk kemaksiatan. Maka akallah yang dibidik ketika orang mendapatkan siksa karena tidak melakukan sholat fardu. Jadi sesuatu itu asalnya halal menjadi haram, sesuatu itu asalnya baik menjadi buruk, itu karena campur tangan akal. Idzan tagyibul aqli huna, yaitu menghilangkan akal dengan meminum minuman keras, itu karena pilihan manusia. Jadi manusia alih-alih meminum susu yang menyehatkan, yang membuat dia cenderung pada sholat, cenderung pada taat, kok malah memilih minum arak yang sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga akalnya mengalami disfungsi.
Akalnya lebih memilih yang buruk, yang haram daripada yang halal. Maka disinilah akal menjadi penting bagi kita. Maka ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan antara yang halal, yang haram, antara menunaikan sholat atau bermain-main atau pekerjaan misalnya itu, mungkin akal akan mengatakan kalau kamu sekarang sholat fardu, dagangan kamu nanti nggak laku, nanti kamu akan bangkrut. Itu menurut pertimbangan akal yang tidak sehat. Nanti tidak ada yang beli, nanti kamu merugi. Maka udah terus aja berjualan, tidak usah ikut sholat fardu. Nah ini, ya. Jadi akal di situ yang memprovokasi kita untuk meninggalkan sholat. Maka akallah yang paling bersalah ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Oleh karena itu, camkanlah pikiran kita, luruskanlah pikiran kita, ya. Benahi pikiran kita, jangan pikiran kita dirusak oleh zat-zat yang merusak, semisal minuman keras atau barang-barang yang haram lainnya. Semua yang haram, kalau kita konsumsi, kalau kita kenakan, kalau kita alami, itu bisa menurunkan kesehatan akal kita, dan akhirnya kita nanti bisa lebih memilih yang haram-haram, yang buruk-buruk, dan meninggalkan yang wajib-wajib. Maka belajar dari apa yang dilihat oleh Rasul dalam pengalaman Isra Mi'rajnya ini, kita terus mengasah akal kita supaya berkesesuaian dengan perintah-perintah Allah. Dan akal adalah instrumen terpenting kita. Jangan sampai kita berpikir keliru ketika menentukan sesuatu karena godaan-godaan setan dengan ilham fujurnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.